menciptakan satu program yang juga itu ekowisata, namanya Farm to the Table. Itu kita menyajikan semua produk makanan kita, semua produk minuman kita ambil dari kebun kita sendiri, diambil oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Kalau untuk makanan berarti chef yang ambil sendiri, dari kebun sendiri, kemudian diolah sampai di hadapan tamu menjadi santapan yang luar biasa. Tunggu tanggal mainnya dan itu akan segera luncur ke pabrik. Woi, nggak bisa tahu? Kira-kira kita di mana nih? Nah, pada hari ini orang mau podcast di tempat yang berbeda. Sekali lagi, di tempat yang kemudian mungkin nanti sebentar ngoni-ngoni ini bakal tahu orang ada di mana. Tapi sebelumnya, orang mau berkenalan dulu dengan bintang tamu kita pada malam hari ini. Selamat malam Bapak Nandang, selamat malam. Selamat malam. Bapak Nandang adalah GM dari Sintesa Peninsula. Banyak hal yang menarik yang bikin kita gali nih. Teman-teman sudah pasti tahu dong, Sintesa Peninsula itu. Sintesa Peninsula itu berada di pusat kota dan pasti orang Manado so tahu tempat ini di mana. Mau gali lagi, kita akan membicarakan banyak hal di sini dengan Bapak JM langsung. Jadi pada malam hari ini Ngoni mau simak baik-baik, Ngoni harus lihat baik-baik, dengar baik-baik malam ini. So, Bapak apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ini agak berbeda ya tempatnya ini. Kita pas masuk ini sudah, wow, ini luar biasa tempatnya udah. Iya, tempat ini memang didesain sustainability. Jadi semua barang yang kita letakkan di sini, kita pasang di sini, dekorasi di sini adalah dekorasi dari kebun kita sendiri. Kebun kita, ya memang sudah ditanam di sini ya? Iya, betul. Jadi bambu-bambu yang ada di sini adalah bambu-bambu kita yang ada di surrounding hotel kita. Oke. Kita tinggal menciptakan kreativitasnya aja. Semua bahannya sudah disiapkan oleh bumi ini. Sudah disiapkan oleh bumi. Nah, malam ini kita juga akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang konsep baru yang akan diberikan oleh Sintesa Peninsula nih. Nah, kebetulan nanti tanggal 10 kita di Peninsula ini akan mengadakan acara ya. Iya. Nah, kita mau nanya-nanya nih, acaranya itu konsepnya seperti apa? Ada tema atau apakah itu yang kemudian kita bisa tahu nih? Spill dikit nih. Boleh. Oke, baik. Mbak Dea ya. Iya. Baik. Terima kasih ya sudah bersama kami di Sintesa Peninsula Manado. Jadi kami untuk merespon dari kebijakan pemerintah atas efisiensi anggaran, di mana sektor pariwisata terutama hotel berkurang marketnya hampir sekitar 60%. Tetapi bagaimanapun juga sebagai warga negara yang baik, kita tentunya harus mensupport kebijakan pemerintah itu dengan setulus hati semaksimal mungkin. Ada 4 program yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat untuk menyesuaikan. Ya. Karena market sekarang sudah berubah. Kan? Market sudah berubah. Kemudian cara customer juga kita tangani juga sudah berbeda. Jadi yang pertama adalah kita ada master dari sebuah konsep atau program kita ya. Namanya adalah Satu Sagara. Satu Sagara? Ya, Satu Sagara. Satu Sagara. Satu Sagara itu punya harapan bahwa apapun kebutuhan eventnya, apapun kebutuhan aktivitasnya, apapun kebutuhan tentang hospitality, tentang pariwisata, dan apapun aja yang membutuhkan orang-orang untuk beraktivitas, cukup datang ke Sintesa Peninsula Manado, dan kita akan mendapatkan solusinya secara bersama-sama. Jadi one stop destination dan one stop solution. One stop solution. Dan ketika misalkan untuk datang ke Peninsula itu, kita sudah ada jawabannya. Yep. Kita sudah mau bicara soal pariwisata, kita sudah kalau mau kemana-mana atau kita mau ngapain aja tentang pariwisata, kita sudah ada tersedia di sini. Sudah ada di Sintesa Peninsula. Nah, konsep ini yang kemudian
diberikan oleh Sintesa Peninsula berupa apa? Apakah seperti mungkin bentuknya brosur kah atau Baik. Jadi kan sekarang era digital ini ya, jadi semuanya kita kolaborasikan dari sisi offline-nya, sisi online-nya, terutama distribusi secara digital. Ya. Ada juga distribusi yang masih menggunakan offline semuanya. Karena harapannya adalah semua market yang akan menyentuh terhadap peluang bisnis kita harus gapai bersama. Jadi kita tidak akan menutup market, dan dia market itu terbuka untuk semua kalangan. Oleh karena itu, konsep yang kami usung ini adalah ada runtutannya di satu Sagara. Kita punya konsep namanya harmoni lintas negeri yang akan segera kita luncurkan. Di launching nanti. Kapan tuh, Pak? Segera. Paling lambat di bulan depan, paling lambat bulan depan. Tapi mudah-mudahan di bulan ini kita sudah bisa terrealisasi. Karena itu akan sangat erat hubungannya dengan kerjasama hampir semua stakeholder yang bergerak dalam pengembangan pariwisata di Sulawesi Utara. Kemudian yang kedua adalah kita memiliki satu konsep namanya rasa dan rasa. Ya kan? Nah, ini rasa dan rasa sangat unik sekali. Dan kami dengan penuh harapan yang kuat bahwa ini akan bisa menjawab dari one stop solution efisiensi anggaran dan menjadi solution. Yes. Dan ini memang kami akan sampaikan nanti ya. Karena iya dong, nanti kita bakal tahu kita bocorkan sedikit dulu aja. Ini spill ya sedikitnya, spill sedikit dulu. Ya. Kemudian ketiga, kita punya konsep namanya ekowisata. Dan mungkin teman-teman sudah pernah mengenal ekowisata ya. Dan dari ketiga konsep yang kita usung rentetan dari satu Sagara itu adalah kita fokus sekarang ini ke ekowisata. Ekowisata, ya. Pertama adalah kita sudah bekerja sama dengan teman-teman pegiat lingkungan, ya. Kemudian juga dengan teman-teman yang bergerak semua bisnisnya di sustainability, daur ulang dan lain-lain. Ya. Kemarin kita sudah melakukan penanaman pohon 300 pohon. 300 pohon. Itu dari Sintesa Peninsula Manado. Luar biasa. Dari mulai bunga, buah-buahan, termasuk tanaman daun. Kemudian langkah yang kedua adalah kami sudah menciptakan satu program yang juga itu ekowisata, namanya Farm to the Table. Farm to the Table. Ya, Farm to the Table itu kita menyajikan semua produk makanan kita, semua produk minuman kita ambil dari kebun kita sendiri. Wow. Kita olah dari kebun kita sendiri. Wow. Diambil oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Kalau untuk makanan berarti siap yang ambil sendiri, dari kebun sendiri, kemudian diolah sampai di hadapan tamu menjadi santapan yang luar biasa. Tunggu tanggal mainnya dan itu akan segera luncur ke pabrik. Kemudian besok ini kita punya agenda besar, di mana kita melibatkan hampir seluruh komunitas teman-teman sahabat Sintesa yang ada di Sulawesi Utara, mulai dari teman-teman yang ada hubungannya dengan nelayan, hubungannya dengan lingkungan, energi terbarukan, kemudian secara sosialnya juga, pendaki dan lain-lain. Nah, acara itu kita kemas dalam satu konsep namanya Sagara City Camp. Ya. Sagara City Camp. Jadi kita kan harapannya bisa kalau nggak camp ke gunung-gunung gitu Nah, kita pengen cari sesuatu yang sedikit yang berbeda. Kebetulan kan Sintesa Peninsula Manado ini adalah salah satu hotel yang berada di tengah kota Manado, yang menjadi paru-paru kota Manado. Dan kita memang masih di gunung, namanya Gunung Wena. Ya, betul. Kan gitu ya, masih ada cocok lah. Tapi yang menarik adalah dari konsep Sagara City Camp ini adalah kami mengusung satu tema, di mana tema itu cukup menarik. Nama temanya adalah Cerita Malam di Sintesa. Cerita Malam di Sintesa. Ya, Cerita Malam di Sintesa. Kita ingin kasih tahu ke publik bahwa malam hari di Sintesa itu begitu indah.
untuk kita ceritakan, menceritakan hal-hal indah. Menceritakan hal-hal indah gitu ya. Ya, jadi dari semua komunitas hampir kurang lebih sekitar 15 sektor komunitas, berarti kurang lebih hampir sekitar ada 15 sampai 18 Komunitas camp ya. betul kita siapkan. Kemudian itu juga kita menyiapkan acara-acara yang atraktif. Kemudian kita yang ada acara mengedukasi juga. Kita bisa bercerita di situ apa aja yang kita bisa ceritakan. Yang penting cerita itu punya nilai positif, punya nilai yang lebih produktif untuk memajukan pariwisata Sulu. Wow. Tunggu, sebentar Pak. Ya. Jadi Sagara itu nanti apa namanya? Sagara Camp, City Camp. Sagara City Camp. Itu tanggal berapa Pak? Tanggal 10. Tanggal 10. Guys, tanggal 10 ini kita akan mengadakan dari Sintesa Peninsula akan mengadakan Sagara City Camp. Kita akan mulai dari registrasi mulai dari jam 3 sore. Jam 3 sore, tanggal 10 jam 3 sore. Kemudian kita ada teman-teman untuk final check semua persiapan. 1 jam, berarti kurang lebih sekitar jam 5. Kita akan mulai lanjutkan dengan hunting foto. Kita menyiapkan spot-spot foto buat seluruh peserta, mulai dari pintu gerbang hotel sampai ke lantai 11, baik indoor maupun outdoor. All access nih. All access. Untuk para fotografer. Kemudian peserta semua yang di situ, karena hunting fotonya tidak harus menggunakan kamera. Boleh menggunakan apa saja yang dimiliki. Handphone juga bisa. Boleh. Bentuknya apapun silakan. Kreativitas sendiri. Tapi sifatnya foto. Spot itu. Nah, nanti kita akan lombakan di malam itu. Kita akan kasih hadiah pemenangnya siapa. Ada hadiahnya guys. Kemudian pada malam hari kita akan ada pentas seni. Kemudian kita juga akan ada soft talk show yang menceritakan tentang masing-masing camp memiliki punya cerita yang berbeda-beda. Ceritalah di situ sesukanya, senyamannya, kita bisa berdiskusi sehingga menghasilkan hasil yang terbaik. Nah, kemudian nanti konten itu di-create juga di sana. Kita akan lombakan, ya kan? Kita kasih hadiah juga supaya kita bisa melihat bahwa momen itu memang momen kita. Makanya kita punya prinsip bahwa malam itu akan menjadi ruang rasa kita bersama. Masih nyangkut ke soal rasa. Betul. Rasa kemudian, dan rasa tadi ya. Kemudian itu juga akan menjadi ruang karya kita bersama. Yes. Nah, kemudian tempat itu juga menjadi ruang kita bersama. Jadi betul-betul relax, tetapi produktif. Ya. Makanan kita siapkan semua. Ada barbeque-nya, ada jagung bakar, ada ikan bakar, ada kopi, kita kerjasama dengan warung UMKM juga. Dan alhamdulillah, meskipun persiapan kita cukup mepet, Mbak, hampir lebih 1 minggu, tapi saking antusias dari program itu, banyak sekali yang sudah mensupport program kita. PLN, perusahaan PLN kita juga, kemudian semua area kita didukung internetnya, wifi-nya oleh Jampel juga, gitu ya. Kemudian kita juga disupport juga dari gudang garam, gitu. Karena beliau juga ada CSR-nya yang untuk lingkungan dan lain-lain. Kemudian kita juga bekerjasama juga dengan salah satu distributor atau teman-teman yang biasa menyediakan fasilitas camp. Jadi sinergi itu menciptakan sebuah karya, namanya Sagara City Camp. Dimana disitulah kita bisa berpendapat, disitulah kita bisa bercerita, disitulah kita bisa punya harapan, disitulah kita akan berkarya untuk menghasilkan karya-karya terbaik yang tentunya ujungnya akan seperti apa nanti bisnis ke depannya, sehingga kita bisa tumbuh bersama. Karena kita memiliki satu harapan bahwa Sintesa tidak hanya menjadi tempat tinggal atau tempat menginap, tetapi juga bisa menjadi tempat tumbuh bersama. Luar biasa. Kurang lebih konsepnya. Ya, jadi memang apa yang dibilang oleh Bapak ini, kita Sintesa Peninsula ini kemudian menjadi wadah kreativitas untuk komunitas yang ada di Manado
khususnya Manado, ini untuk teman-teman secara kreativitas mereka bisa kemudian mengungkapkan apa yang mereka ingin bikin lakukan gitu. Dan Sintesa Peninsula yang ada di pusat kota ini mewadahi dan memfasilitasi. Jarang loh ini, Pak. Betul. Ini Jadi jarang. apapun kreativitasnya kita wadahi. Karena tidak mungkin sesuatu yang dipikirkan tidak memiliki impact. Tinggal bagaimana kita. Ini keren sih. Ini bicara soal impact. Ini benar-benar Sintesa itu luar biasa. Kalau misalkan bisa membidik komunitas-komunitas ini untuk impact ke masyarakat, impact ke lingkungan, dan difasilitasi. Ini biasanya kan kalau di skop Manado ya, atau di Sulawesi Utara, kita bikin kegiatan ataupun misalkan komunitas itu per komunitas nih. Ya. Pendaki sendiri, komunitas fotografer sendiri, gitu kan. Kalau ada event baru ada ya beberapa, tapi ini whole. Semua digabungkan bersama. Dari sini mau digali, mereka ini mau apa, bikin kreativitas apa, difasilitasi oleh Sintesa Peninsula yang ide-idenya ini ide-ide yang menarik dan oke banget sih sebenarnya. Dan kita sudah melakukan itu karena kita areanya cukup luas ya. Kita sudah memiliki buah-buahan yang kita bisa konsumsi sendiri seperti belimbing, ada pisang, ada pepaya, ada sukun, dan lain-lain. Kemudian juga kita sedang membangun apotek hidup. Kita sedang membangun juga tempat sayuran-sayuran organik. Kita juga sedang membangun tempat unggas yang estetik. Kemudian kita juga sedang mengupayakan untuk pengolahan limbah sampah secara profesional sesuai dengan sistem. Jadi dari hulu ke hilir itu sudah ada Sintesa. Jadi tidak hanya sebagai tempat menginap, tetapi juga tempat untuk tumbuh. Termasuk di dalamnya memberikan edukasi yang luar biasa. Apalagi kita harapan ke depan anak-anak muda kita yang kita sayangi, kalau singgah ke Sintesa Peninsula berarti sudah masuk ke zona edukasi juga. Kita punya kolam, Pak. Kita punya kolam ikan tawar ya. Kolam ikan tawar itu berbagai macam ikan, mujair, nila, lele, semua ada. Dan kita kembang biakan, kita pelihara sehingga menjadi tempat yang entertaining. Ya. Kemudian keesokan harinya, hari Minggunya itu kita ada lomba pancing tradisional. Ya kan? Dan di situ kita akan lombakan. Ya kan? Kita kesedia juga. Kemudian kan kalau camping itu orang biasanya kalau mandi kan cari sungai gitu. Iya. Karena kan ini tengah kota ada, tetapi kita bisa kreatifkan, kita kasih privilege mereka untuk berenang secara bersama-sama di kolam renang kita. Di mana kolam renang kita sekarang sudah kita lengkapi dekorasinya, ruang bilasnya dan lain-lain sehingga sangat nyaman untuk kita. Kemudian di situ juga kita siapkan lomba tersendiri. Bahwa hari itu memang hari yang membahagiakan, hari yang full energi ya. Karena tujuan kita adalah bagaimana kita bisa menyatukan pemikiran-pemikiran yang berbeda menjadi satu wadah. Ya, kita wadahi, kita fasilitasi menjadi sebuah karya yang bermanfaat buat Sulawesi Utara, terutama di Manado, pengembangan pariwisata untuk mengantisipasi dan menyelesaikan destinasi anggaran yang ujungnya sih ke situ ya. Ujung-ujungnya kan sekali lagi bahwa itulah kreatif kita untuk kreativitas betul. Sebenarnya lebih ke entertainment ini, edukasi dan entertainment. Jadi semuanya udah disiapkan oleh Sintesa Peninsula dan saya salut dengan konsep yang kemudian ditawarkan ini, melibatkan beberapa komunitas yang ini baru pertama sih kemudian dilakukan di tengah kota oleh hotel, difasilitasi, yang kemudian membuat teman-teman kreatif ini bisa di sini tempatnya. Jadi dari hotel ini kemudian menyediakan wadah untuk teman-teman berkreativitas. Yang penting kita bicara soal lingkungan, kita bicara soal kreativitas, anak muda siapa aja, komunitas di mana aja, apa aja yang mereka itu, tapi yang positif. Betul sekali. Yang positif yang bisa membangun Sulawesi Utara. Ya. Karena Mbak pada dasarnya bumi ini kan sudah menyiapkan buat kita. Betul sekali. Kita sebagai pengisi bumi.
hanya bisa mengkreatifkan apa yang sudah kita miliki untuk negeri kita. Yes, yes. Makanya ekowisata kita itu tagline-nya adalah dari negeri untuk gitu ya. Jadi Wow, sangat guys, luar berhubungan biasa dengan ya. tanah, sangat berhubungan dengan tanaman, bahkan nanti ke depan, ya, gitu, ya. karena kemarin kita sudah dibantu juga disupport sama BRIN ya, kita menanam tanaman buah-buahan, ada namanya kelapa ganja, ada namanya jeruk manis, ada salakate, kemudian juga ada jambu air madu. Nah Wow. itu mudah-mudahan kalau tidak berhalangan kita pelihara terus, kita jaga terus, mungkin 6 bulan ke depan kita sudah bisa memetik hasil. Jadi Wow. ke sini tidak hanya menginap, tapi juga Bisa petik buah, dua ala-ala bisa ini petik ya, sayuran, ala-ala taman mini ya. ala-ala taman mini. Oh, Jadi semuanya kita bisa seperti Taman Sari gitu ya, Taman yang Sari Taman ya, Sari iya ada Taman Sari. buah-buahannya. Buah-buahannya Gitu. Dan tinggal itu petik. kita berikan untuk tamu kita yang ada di sini, sehingga kita apa namanya farm to the table-nya bisa lebih lengkap. Itu yang tadi konsep farm to the Ya. table-nya, dipetik, diambil, diolah Iya, di tempat sendiri. Dan kita udah pasti udah tahu dong bagaimana apa namanya tidak menggunakan bahan-bahan kimia, betul. Semuanya kita organik. Iya. Organik Pak. Betul. Kita olah sendiri. Luar Sampahnya kita olah biasa. sendiri. Kemudian plastik ini. Kadang kan kita hotel sustainable itu Anda harus tidak boleh menggunakan plastik. Sebetulnya kita di dunia ini tidak akan lepas dari plastik. Ya, saya sepakat soal Tetapi itu. karena kalau kita real benar-benar menggantikan plastik begitu kan ya, apa namanya, pertama biaya sangat mahal sekali. Iya. Kemudian yang kedua akhirnya kita berpendapat bahwa bagaimana kita bijak menggunakan plastik. Be wise. Be wise Yes. dengan plastik. Jadi Iya. kantong-kantong plastik kita kumpulkan menjadi sebuah karya. Nanti kita kerjasama dengan teman-teman yang memang mengkreatifkan daur ulang itu, bisa jadi lukisan. Ya, bisa ada souvenir, teman dan ya dan betul, ya dan makanya tunas hijau. ya betul. Jadi Iya. kita komunikasikan semua dengan teman-teman sehingga barang itu tidak terbuang. Kita betul-betul bisa manfaatkan. Kemudian sampah basah Mbak dari hotel, bekas kita makan dan lain-lain, kita akan tampung menjadi pupuk organik gitu ya, Wah. dan ada itu pengolahan. Kebetulan kita kerjasama dengan mentor-mentor kita juga Iya, iya. yang dari Universitas Samratulangi, ada juga yang dari pihak lain, teknik dan lain-lain. Jadi inilah wadah yang kita siapkan untuk teman-teman di Sulawesi Utara, terutama Manado. Mari teman-teman yang punya pemikiran positif bergabungan di Desa Manado. Kita punya satu Let's wadah go. namanya Satu Sagara. Satu Apapun Sagara, konsep Satu yang Sagara ya. diharapkan, apapun keinginannya, bagaimanapun eventnya, event individual event misalkan, event yang sifatnya konsep, apapun lah kegiatannya, kamu datang ke Sindesa, insya Allah kita akan memberikan solusinya yang tepat untuk kemajuan kita bersama, tumbuh bersama. The new branding of Sintesa Peninsula. Ya. Satu Sagara. Tapi tunggu, mau nanya nih Pak, Sagara ini apa sih? Oh iya, iya. Kita udah panjang nih Oke, ngomongnya nih. Baik. Sagara itu kan laut. Laut ya. Lautan. Dimana kalau kita berpikir tentang lautan, di situ akan ada arus, di situ akan ada gelombang, Ya. di situ akan banyak hal. Karena lautan itu sebetulnya tidak ada batas, kan gitu. Makanya saya sangat terinspiratif dari apa yang disampaikan Pak Gubernur Solo yang kita banggakan. Dia belum menyampaikan begini, ada 3 poin yang terpenting dalam proyek wisata yang sekarang saya pikirkan akan saya dorong. Bagaimana biru lautnya, biru langitnya, hijau gunungnya. Itu adalah yang dimiliki oleh Sulawesi Utara. Iya, iya. Dan kita menangkap ide pendapat itu dalam waktu 1 jam, kita heningkan, kita pikirkan, muncullah Satu Sagara. Jadi Sagara yang saya dapat itu sebetulnya adalah inspiratif dari apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Saya mengingat biru lautnya, biru langitnya, hijau gunung. Seperti itu. Lautan begitu luas, makanya dari rentetan Sagara itu banyak sekali yang harus bisa kita lakukan. Karena kita kaya sekali akan ikan, laut, wisata, pasir putih di mana-mana, gitu kan ya. Dan kita sangat berdekatan sekali antara gunung
sama lautan, gunung sama lautan Iya. sekali. Dan apa namanya, satu hal lagi bahwa kita tidak bisa objek wisata ini berhenti di satu kota. Mhm. Dan Ya. kita mempunyai kewajiban yang sama untuk mengembangkan Sulawesi Utara, sejahtera jaya sejahtera berkelanjutan kan gitu ya. Berkelanjutan. Kalau misalkan dari 15 kabupaten kota itu teman-teman kita yang jauh jangkauannya itu harus kita angkat. Makanya kita ada satu program namanya Harmoni Lintas Negeri, berharmoni melintas ke negeri kan gitu ya. Iya, Kita iya. menjangkau tempat-tempat yang boleh dikatakan agak jauh jangkauan. Tapi beliau atau tempat itu memiliki objek wisata, memiliki alam, memiliki sumber daya yang luar biasa. Dan itu ada satu kota yang sedang saya bidik, ya, kan mudah-mudahan akan cepat selesai dalam beberapa sudah bisa kita eksekusi dan awal Juni sudah kita bisa launching dan itu akan bergerak stakeholder tadi. Jadi bergerak semua sektor. Mudah-mudahan dengan adanya program itu percepatan pertumbuhan ekonomi melalui pariwisata bisa bergerak dengan cepat. Growth-nya luar biasa ya. Bahwa kemudian dengan konsep-konsep yang baru yang didatangkan, entah itu bagian dari inspirasi atau tadi yang dibilang sama Pak JM itu ada dari gubernur ya, betul. Yang kemudian datang inspirasinya membuat satu konsep dari temanya, terus kemudian turunan yang kemudian nanti berkelanjutan, itu bukan main nanti ya. Kalau misalkan ini berjalan secara berkelanjutan, ini membangun sudah generasi muda, edukasi, bicara lingkungan, bicara ekonomi, kita banyak hal yang sudah bisa digabungkan dalam satu konsep ini. Dan itu dibikin oleh Sintesa Peninsula. Jarang ini belum ada nih kayaknya seperti ini konsep ya, yang dibikin ini. Ya. Pariwisata di kita itu kan yang tetap harus kita bisa jaga adalah bagaimana infrastruktur, kemudian keamanan, kan gitu. Dan yang tak kalah penting adalah sumber daya. Sumber daya manusia akan menentukan sebuah kota bersiap tidak. Nah, kita banyak sekali teman-teman yang capable di bidang pariwisata, di bidang art seperti ini. Di depan kita ini bisa kita lukis. Semua kita ada art-nya. Kemudian ada tim khusus yang memang secara edukasinya bisa mengajar dan kita akan kirimkan mereka untuk mengajar di kota-kota yang membutuhkan bantuan kita supaya SDM pariwisatanya bisa meningkat. Jadi dengan konsep yang misalkan tanggal 10 ini, ketika kita diskusi, ketika teman-teman yang kemudian jadi peserta itu diskusi, itu konsep-konsepnya kayak dinotulensikan, kemudian langsung dieksekusi ya? Langsung. Wow. Langsung kita eksekusi. Jadi makanya ketika kita ketemu dengan pendapat di situ, apa nih kira-kira? Oh ini pas nih. Waktunya berapa lama? Mana yang kita prioritaskan? Sehingga bisa bergerak. Karena gini, sebagus-bagusnya konsep, ujungnya akan berada di hasil kan. Nah, hasil itu nggak bisa bekerja sendiri. Saling bergantung pada pihak lain. Makanya saya menggandeng teman-teman, yuk kita bareng-bareng berpikir, bareng-bareng berkarya, menciptakan suatu ide kreatif sehingga Sulawesi Utara, Manado, semuanya kita bisa tumbuh pariwisatanya menjadi kebanggaan Sulawesi Utara untuk pertumbuhan. Sehingga slogan dari Sulawesi Utara untuk jaya dan sejahtera berkelanjutan bisa betul-betul terlaksana. Ya, betul sekali. Saya aja dengarnya udah kita kayak agak sedikit formal ya tadi, tapi memang konsep ini santai. Jadi kita santai-santai nih. Ini Pak JM yang gaul, yang asik-asik kita ngobrol ini dengan konsep yang begitu brilian buat saya. Ini suatu hal yang kemudian baru. Apalagi kita bicara soal hotel ya. Hotel ini tempatnya itu di pusat kota. Tempatnya kemudian gampang dijangkau, aksesnya cepat. Dan kemudian kalau bilang tadi di atas gunung, ini sebenarnya kalau di sini kita lihat dan pasti yang sudah pernah kesini udah pasti tahu bagaimana kemudian pemandangan satu kota Manado itu kita bisa lihat dari sini. Tapi konsep yang tadi dijelaskan oleh Bapak itu membuat ini gerakan baru yang kemudian ini bisa jadi pilot project
betul. pilot project Ya. untuk bicara soal kesejahteraan, bicara soal ekonomi itu, bicara soal anak muda, Ya. bisa bicara soal lingkungan. Ya. Ini wow, hebat sekali bisa memfasilitasi itu loh, Pak. Karena begini ya, kalau kita bicara sebuah konsep, kita bicara sebuah teori, akan terlaksana kalau memang betul-betul bisa dilaksanakan. Ada satu bukti perencanaan yang sangat nyata ya, di mana kondisi efisiensi anggaran pemerintah ini tidak menutup antusias dari owning company kami. Mungkin saat efisiensi di mana orang lain berhenti untuk membangun dan lain-lain, malah Sintesa Peninsula kita akan renovasi ballroom secara total. Ini akan direnovasi. Betul. Jadi ballroom kita nanti mulai Agustus lah paling lambat ya. Mulai Agustus sudah totali baru. Interiornya baru, karpetnya baru, ceilingnya baru, lampunya baru, dan kita siapkan teknologi videotron yang terbaik. Besar ya, portable, bisa dipindah kemana-mana sehingga lebih adaptable. Kemudian juga sound system kita siapkan yang terbaik. Harapannya ke depan bahwa dengan adanya pergeseran market itu kita harus menciptakan market baru. Nah, dalam menciptakan market baru itu, ballroom adalah salah satu tempat yang unlimited penggunaannya, bisa sangat bermanfaat orang banyak, bisa menghasilkan revenue juga cukup banyak, begitu ya. Dan itu menjadi sumber ekonomi yang akan kita lakukan. Selain itu juga kita merenovasi beberapa ruang meeting room. Kemudian juga lantai 11 yang kedua, Mbak, kita punya rooftop. Yang sebetulnya rooftop kita bisa melihat seluruh pemandangan. Iya, 360 derajat kita bisa melihat Manado. Betul. Dan itu kalau kita semuanya lengkap sekali. Kita bisa lihat sunrise, kita bisa lihat sunset. Iya. Kalau kita bangun pagi-pagi, sekitar jam 5, setengah 6 itu burung-burung itu sudah ntar di bunyi sekali. Dan kita vlog pagi-pagi di sini. Jadi tempat ini begitu indah ya. Dan sudah kita melakukan perubahan di beberapa lokasi, lobby sudah kita rubah, kemudian lounge sudah kita rubah juga, outdoornya sudah kita rubah. Jadi betul-betul tempat ini secara public area itu sudah fresh, beda dengan sebelumnya, ya kan? Mungkin aku udah sini, nah itu sebetulnya itu karena kita ingin bahwa serius. Bahwa pariwisata adalah salah satu sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Kita serius mengerjakan itu karena potensi di Sintesa Peninsula ini sudah diberi anugerah oleh bumi itu begitu indah. Kita tinggal memanfaatkan. Dan betul-betul kemudian sekali lagi Sony ini ide yang luar biasa yang kemudian baru dan nanti ini akan brand new ya. Iya. Bulan Agustus nanti ya. Agustus semua sudah selesai. Udah selesai. Ya. Dan juga seperti kita tahu lah ya, teman-teman juga atau yang biasa tahu tentang peninsula ini, itu ada kita bicara soal yang lalu-lalu, kita bicara soal apalah istilahnya dulu di sini gini angker atau apa begitu kan. Ya kita ini sekali lagi bahwa kita tidak bisa menolak, kita tidak bisa melawan, apalagi kita berargumen, hanya menghabiskan waktu saja. Betul. Sebetulnya kan masalah itu kategorinya adalah black campaign gitu kan, kalau kita melihatnya. Tapi kita tidak mau bersuzon juga. Kita hanya ingin berpikiran positif bahwa tempat ini sudah diciptakan begitu indah. Betul. Tempat ini dikasih oleh bumi buat negeri kita begitu lengkap. Nah, bagaimana kita pola pikirnya fokus kepada hal-hal baik, kan gitu ya. Makanya untuk merecovery itu, menciptakan suasana yang lebih nyaman, suasana yang kondusif dan suasana yang lebih produktif itu keluarlah satu konsep, satu sagara itu. Untuk semuanya menjawab dari asumsi sebenarnya benar. Jadi kita sekali lagi untuk saya sebagai GM-nya Sintesa Peninsula, kita sekali lagi tim kita Sintesa Peninsula dan manajemen, kita mohon maaf memang sudah tidak ada ruang untuk memikirkan hal itu. Dan kita pikirkan tidak fokus kepada kreativitas dan produktivitas. Ya. Luar biasa ya.
Ini yang kemudian nanti kita juga akan keliling tempat ini untuk melihat, dan kita bikin vlog, mini vlog lah untuk kalian. Jadi bisa ngelihat sekarang itu seperti apa, dan nanti tanggal 10 kita itu akan ada live streaming juga. Kita akan bikin di sini supaya melihat juga situasi langsung dari Sagara City Camp. Wah. From Sagara City Camp. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak lagi Pak JM. Dan itu pasti akan banyak. Kenapa? Karena dari satu Sagara itu, insya Allah kita tidak akan berhenti untuk bertanya. Aku juga baru mau tanya itu. Apakah setelah ini enggak, ternyata udah dijawab langsung nih. Langsung. Bahwa ini berkelanjutan tadi. Kita bicara soal berkelanjutan. Bahwa ini jadi tonggak juga pariwisata dan ekonomi sebenarnya, kalau ini memang benar-benar secara ideal konsepnya ini terlaksana. Dan kita semua bisa jadi, ini kemudian jadi tempat pusat untuk teman-teman berkreativitas, mewadahi anak-anak muda dengan semua komunitas yang dengan gerakan-gerakan yang positif lah ya, mereka bikin. Hey, di sini ada Sintesa Peninsula. Ini udah punya konsep yang satu Sagara itu. Dari ngobrol-ngobrol kita ini aja udah, wow, kayaknya kita mau kasih konsep juga nih kayaknya. Jadi nanti kita kita akan meliput beberapa kegiatan-kegiatan mereka. Jadi nanti tanggal 10 mungkin kita nanti ada seri 2-nya ini ya Pak, boleh ya? Kita podcast terus nih, nggak apa-apa nih. Tidak akan berhenti kita selama kita masih sehat. Amin. Ya. Waktunya masih sehat ada gitu kan. Dan memang satu Sagara itu diciptakan namanya Sagara. Begitu luas. Makanya samudra makanya tagline-nya adalah kita memberikan solusi dari begitu luasnya makna. Tagline-nya tadi nanti ditulis itu, memberikan solusi dari berbagai macam makna. Begitu luas. Seluas lautan. Kita akan terus berkelanjutan. Dan saya sangat concern tadi. Kita harus maju, kita harus sejahtera, dan kita harus berkelanjutan. Baik. Hanya program ini ditujukan untuk berlanjut. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Amin. Tinggal menunggu launching berikut. Nanti kita diundang ya. Pasti dong, kita harus satu-satu lah ya supaya kita. Jangan dulu di spill, nanti gitu satu-satu. Ya? nanti kita itu lagi ya. Jadi malam ini cukup. Nanti kita akan podcast lagi, kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang konsep-konsep yang dibawa untuk tanggal 10 ini. Jangan lupa teman-teman, tanggal 10 itu Sagara City Camp. Sagara City Camp tanggal 10 kita registrasi jam 3 sore. Dan tadi sudah direnderkan, nanti kita akan flyernya dan segala macam nanti kita akan tunjukkan nanti di sini nanti itu kemudian kita akan ada tanggal 10 lagi untuk meliput kegiatannya. Dengan semangat. Ruang rasa, ruang karya, dan akan jadi ruang kita. Ruang rasa, ruang karya, dan akan menjadi ruang kita bersama. Siap. Pak Nandang, terima kasih banyak. Walaupun hanya sedikit saja, tapi kemudian bermakna sekali apa yang kemudian disampaikan oleh Bapak. Semoga dari podcast ini kita bisa melihat lagi, kita bisa memaknai lagi, merasakan lagi apa yang kemudian konsep yang diberikan atau yang ditawarkan oleh Sintesa Peninsula untuk kemudian masyarakat yang ada di Sulawesi Utara, khususnya di Kota Manado. Terima kasih banyak Bapak untuk waktunya. Nanti kita ketemu lagi, kita mau liputan untuk acaranya ya. Oke. Guys, thank you so much. Ini orang mesti baku dapat ulang, dan terima kasih banyak udah nonton. Oke. Dah. Malam.